subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe, supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, teror dan kualat di Gunung Ungaran. Jadi kala itu bulan Mei 2014, saya baru saja lulus SMK, ingin dan berencana mendaki gunung di Ungaran. Saya mendaki bareng 7 kawan saya, Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif dan Andre, dan Tia, berangkat dari Kabupaten Pati. Hari yang kami tentukan akhirnya datang. Kami berangkat hari Sabtu pagi dari rumah Anissa. Kami semua berkumpul di situ. Kami berangkat membawa motor dengan formasi saling berboncengan. Saat itu kami berangkat dengan alat seadanya. Saya yang memakai sepatu Converse dan pakai hoodie biasa, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami membawa sleeping bag. Kami hanya modal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda domi seperti sekarang. Tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang membutuhkan tongkat dan tali ketika hendak mendirikannya. Alas tenda pun kami menggunakan tikar gunung, tikar rumahan, bukan matras pada umumnya. Saat itu peralatan kami masih serba terbatas, dan pengetahuan mengenai dunia pendakian juga masih minim, karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian dan baru kedua kali ini mendaki gunung. Jadi mohon maaf kalau peralatan yang kami bawa sangat-sangat kurang dari kata aman. Kami berangkat pagi-pagi pukul 7. Singkat cerita, selepas azan zuhur kami tiba di basecamp pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Di tahun 2014, basecamp Mawar masih belum seperti sekarang. Dulu basecampnya kecil dan belum ada kafling-kafling buat tenda camping seperti sekarang. Kami bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh iya, saat itu kami tidak ada yang membawa carrier. Jadi tas yang kami bawa ya tas ransel sekolah. Bisa dikatakan, saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan modal nekat sampai ke Ungaran. Saat kami packing, salah satu kawan saya, Anissa, mengeluh ingin muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan jauh. Saat itu, saya memberinya tolak angin agar badannya enakan dan menyuruhnya istirahat sebelum nanti memulai pendakian. Selepas packing, kami mengurus simaksi pendakian. Saat itu kalau tidak salah, biayanya 5.000 setiap orangnya. Setelah mengurus simaksi, kami berdoa bersama sebelum akhirnya memulai pendakian. Saat kami naik, keadaannya sepi pendaki. Jadi kami leluasa menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Jalur menuju pos 1 masih terbuka dan agak landai. Hingga kurang lebih 40 menit perjalanan kami tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar karena banyak yang mengeluh lelah. Setelah sedikit minum, kami melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1, jalur sudah mulai masuk area hutan. Di tengah jalan kami menemui aliran sungai, pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju pos 2. Aliran sungai ini membelah jalur pendakian. Saat itu kami dibantu dengan jembatan yang dibuat pengelola dari bambu yang dianyam. Hingga kurang lebih 60 menit perjalanan, kami tiba di pos 2. Pos 2 letaknya di dalam hutan, jadi pos 2 tempatnya adem dan rimbun ketika dipakai untuk beristirahat. Kami kembali istirahat agak lama di sana karena Anissa mengeluh badannya tidak enak. Belum lama kami tiba di pos 2, tiba-tiba turun hujan. Padahal dari basecamp cuaca cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setelah Anissa sedikit enakan, kami melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah menjadi sungai kecil yang dialiri air. Jalur pos 2 ke pos 3 kami lewati dengan ditemani hujan. Kurang lebih 60 menit kami tiba di pos 3. Pos 3 dikenal juga dengan pos kolam renang. Saat itu, kolam renang dalam keadaan sepi. Entah sudah tidak dipakai lagi
atau memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya keruh, ditambah saat itu tidak ada pendaki lain di sana, menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam renang tersebut. Karena Anissa yang sejak tadi tidak enak badan malah banyak melamun saat di kolam renang. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu kami berencana singgah ke desa terakhir di Gunung Ungaran, yakni Desa Promasan, desa yang terletak di bawah puncak Ungaran. Dari pos 3 jalur sudah terbuka. Dari sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi. Agak lama berjalan, kami berjalan, tiba-tiba di perempatan. Jika ke kiri ke arah puncak, dan jika lurus ke arah desa Promasan. Kami memutuskan lurus karena kami ingin di desa Promasan terlebih dahulu. Dari perempatan kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu kami baru pertama kali melihat kebun teh. Jadi bayangkan saja betapa bahagianya kami. Setibanya kami di desa Promasan, kami ke warung di sana. Kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur warung tersebut, karena dapurnya masih dapur zaman dulu yang masih dipakai kayu bakar. Sore jam 16.00, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Pada saat itu, mindset kami semua adalah kalau puncak ya langsung terus sampai ke puncak dan camp di atas puncak. Jadi kami jalan ke arah perempatan awal tadi. Kami belok kanan hingga tak jauh dari sana, kami masuk kembali ke arah hutan. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini. Trek sangat terjal dan trek dipenuhi batu-batu yang membuat kami sulit melangkah. Saat sedang melewati terjalnya trek, tiba-tiba Anissa mengeluh berat di badannya. "Badanku berat banget sih," ucap Anissa. Kawan saya Ali, yang di belakangnya pun langsung inisiatif membuat tas Anissa, dan kami terus melanjutkan perjalanan. Anehnya, lagi-lagi Anissa terus mengeluh dan sering berhenti, dengan alasan yang sama, yakni badannya terasa berat. Kami yang tidak berpikiran aneh-aneh, hanya berhenti beristirahat, agar badan Anissa enakan. Saat sudah agak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah ini keanehan-keanehan datang satu persatu. Singkat cerita, saya jalan di paling belakang. Saya bertemu dengan bapak-bapak setengah tua yang sedang istirahat di tepi jalur, mengenakan pakaian orang desa zaman dulu, dengan bekas-bekas tanah di pakaian yang dikenakannya. Refleks saya mengucapkan, "Permisi pak, numpang lewat," ucap saya sewajarnya, menghormati orang tua. Saat sedikit melewati bapak tua itu, saya dipanggil. "Le, mau kemana gelap-gelap ini?" tanya bapak tadi. "Mau ke puncak pak," jawab saya. "Hati-hati nak, jaga semua temanmu, terutama yang sedang tidak enak badan itu," ucap lagi bapak itu. Saya bingung dong, kok bapak ini tahu ada satu kawan saya Anissa yang sedang gak enak badan, padahal kami baru ketemu di sini, dan Anissa mungkin tidak tahu keberadaan bapak ini. "Iya pak, terima kasih. Bapak mau kemana?" tanya saya. "Bapak mau pulang le. Bapak rumahnya di bawah di dekat kebun sana," jawab bapak itu. "Ya sudah, bapak pulang dulu ya. Jangan lupa pesan bapak," seru bapak. Saya yang mendengarnya hanya mengangguk dan mempersilahkan bapaknya turun pulang. Dari kejauhan, terdengar teriakan kawan saya di atas. "Yuk, kamu itu ngapain di situ?" "Oh iya tunggu," jawab saya. Saya yang masih menyimpan tanya kembali melanjutkan perjalanan menyusul kawan saya. 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, keadaan puncak sepi dan hanya ada rombongan kami, karena memang kami sampai selepas maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda, tidak jauh dari tugu puncak Ungaran. Kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat kami dulu masih seadanya. Sementara yang lain istirahat menikmati malam. "Kayak Anissa kenapa ngelamun terus?" "Itu Anissa kenapa ngelamun terus?" tanya saya, saat menyadari Anissa yang bertingkah aneh. Beberapa kawan perempuan saya menghampirinya dan menemani. "Anissa sendiri tadi melamun,
melihat ke arah belantara, arah ke jalur Gedong Songo. Sa, ucap kawan perempuan saya yang menghampiri Anissa sambil menepuk pundaknya. Anissa hanya diam dan tetap melamun melihat ke arah belantara sana. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkannya, akhirnya Anissa sadar dan menjawab sautan dari kami dengan nada lemas. "Kenapa, Sa? Kamu lihat apa?" tanya Dewi, salah satu kawan perempuan saya. "Tadi ada nenek-nenek di situ. Aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu, tapi aku menolak," jawab Anissa. Semua kawanku yang mendengar jawaban Anissa diam dan saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa? Kami tidak melihat siapapun di sini. Ali mengecek ke arah yang dimaksud Anissa, tapi Ali tidak melihat seorang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10. Kami bersiap tidur. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hingga sepertinya jam 2, Sinta bangun dan keluar tenda. Tia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa bangun pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Mau kemana, Sa?" tanya Tia. "Mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku," jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa kumat akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali, dan Dewi langsung menghampirinya dan Tia menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Sudah masuk tenda saja. Di situ gak ada apa-apa," ucap saya. "Enggak, itu loh, ada nenek-nenek yang memanggilku di situ," jawab Anissa dengan tetap mengeyel. Jika ada yang memanggilnya dari arah belakang Tugu Puncak. Akhirnya Anissa mau dan nurut diajak kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda, Anissa diberi minum hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam kami tidur, semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang." Berkali-kali kami semua berusaha membangunkan dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan, tapi Anissa belum bangun juga dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. Semua berdoa, baca ayat kursi dan baca sholawat, seru Hanif kepada kami semua. Kami mulai membaca dan perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar. Hingga akhirnya azan subuh berkumandang, kami langsung bergegas sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, keadaan sudah kembali normal. Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto dan saling bercanda. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengungkit masalah apa yang terjadi semalam. Anissa pun terlihat juga sehat dan sudah bercanda dengan yang lainnya. Singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu karena saat berangkat kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya, Ali, Andri, dan Hanif langsung bersiap mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi kami mandi, agar tidak terlihat kawan kami yang perempuan. Kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjunnya kecil di sana. Tanpa pikir panjang, kami semua mandi di situ. "Segar cuy," ucap Andri. "Iya nih, segar banget," tambah Ali. Emang benar-benar segar air di sana. Mandi sambil minum air pun juga bisa karena saking segarnya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Kurang lebih 40 menit kami kembali ke kawan-kawan kami perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang mainin air di sana. "Lama banget," ucap Putri sedikit sebal.
"Maaf, soalnya seger banget di sana," jawab Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun, melewati pos 1, hingga tiba di base camp kurang lebih pukul 11. Sampai base camp kami istirahat, bersih-bersih dan sholat zuhur berjamaah. Saat semua sudah siap, pukul 13.00 kami mulai turun perjalanan pulang. Keanehan datang satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp kami terhenti, karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan, dan di dalam tas tidak ada. Padahal saya masih ingat betul sebelum jalan tadi Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misal jatuh di jalan pun seharusnya saya tahu, karena posisi saya berada di belakang kendaraannya. Hanif bingung, karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah agak lama mencari, tetap tidak ketemu. Akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus. Padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka, gantian motor saya mogok, mati entah kenapa. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan, tapi kenapa sekarang mogok? Terpaksa kami semua laki-laki berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka malam hari. Namun agak lama kami mencari, akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres kami kembali melanjutkan perjalanan sampai di Kudus. Tak jauh dari jembatan Selamat Datang, gantian motor Andri mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya habis. Padahal saat kami baru masuk di Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin, termasuk motor Andri. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh perjalanan kok motor Andri kehabisan bensin? Hanif inisiatif cek bensin motornya, barangkali bensinnya bocor dari situ. Tapi ternyata tidak. Semuanya normal. Untunglah tak jauh dari situ ada pom bensin. Jadi tidak lama kami mencari. Saat semuanya sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 20.00 kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Jam 20.00 kami tiba di rumah Anissa, tempat kami kumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendekati semalam. Usut diusut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ kami semua berpikir, kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa. Terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Sesampainya di rumah, saya bersih-bersih dan cerita dengan bapak saya soal kejadian yang menimpa kami saat perjalanan pulang ke rumah. Kejadian yang menimpa kami satu persatu. Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian mengambil apa di sana? Tanya bapak saya. Saya diam berpikir. Kami nggak melakukan apa-apa, Pak, tapi juga tidak mengambil apapun. Cuma waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian. Jawab saya. Nah itu, bisa jadi itu sebabnya kalian waktu pulang mendapat musibah. Jawab bapak saya. Kalian mengotori sungai itu. Air itu kan mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah. Tambah bapak saya. Kalian permisi nggak waktu mandi di situ? Tanya bapak saya lagi. Tidak, Pak, kami langsung mandi saat sampai di sana. Jawab saya. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalian kalau mendaki jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru, dan jangan diulangi, ucap bapak saya menasihati. Dari sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan saya. Saya meminta mereka untuk minta maaf dalam hati mereka masing-masing, karena telah berbuat seenaknya, karena telah berbuat seenak kami saat di sungai itu. Entah kami mendaki dan turun gunung,